Perkenankan kami untuk membacakan tindak lanjut penanganan perkara di dalam tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah ataupun janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada tahun 2016 dan 2017 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada sore hari ini kami ingin sampaikan secara lengkap apa yang telah dilakukan KPK bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mengungkap dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang terkait pemeriksaan pajak pada tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Setelah KPK menerima informasi dari masyarakat, maka informasi tersebut didalami dan kita melakukan upaya-upaya penyelidikan dalam rangka mencari keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti. Dan pada akhirnya KPK pada hari ini, sejak dimulai bulan Februari tahun 2021 yang lalu, kami telah bekerja keras untuk mengumpulkan segenap keterangan saksi dan alat bukti, sehingga kami memiliki bukti yang cukup, bukti yang kuat, dapat menduga telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak, di antaranya yang pertama, KPK menetapkan tersangka ada sebanyak 6 orang. Tersangka pertama yaitu APA, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019. Yang kedua, DR, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, RAR, yaitu saudara RAR adalah konsultan pajak. Yang keempat adalah saudara AIM, juga konsultan pajak. Yang kelima, Vektor 5 PL, kuasa wajib pajak. Yang keenam adalah AS, konsultan pajak. Atas perbuatan para tersangka tersebut, KPK pada sore hari ini menetapkan tersangka APA dan DR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara tersangka RAR, AIM, PL, dan AS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk kepentingan penyidikan, pada hari ini setelah KPK melakukan pemeriksaan terhadap sekian banyak saksi, kurang lebih ada 30 saksi, dan KPK telah menemukan bukti, maka selanjutnya KPK menyimpulkan, tim penyidik KPK menyimpulkan bahwa tersangka APA patut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, dan untuk itu tersangka APA dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 di Rumah Tahanan Negara KPK Gedung Merah Putih. Sebagai salah satu upaya antisipasi penyebaran dan penghentian virus COVID-19 di lingkungan rutan KPK, tersangka APA akan dilakukan isolasi mandiri di rutan KPK Kawin C1 pada gedung ACLC. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. APA dengan kewenangan yang melekat selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 sampai 2019
bersama-sama dengan Saudara DR selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak. Pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. APA bersama DR diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak, yaitu PT GMP untuk tahun pajak 2016, PT BPI Tbk untuk tahun pajak 2016, PT JB untuk tahun pajak 2015 dan 2017. Terkait dengan hasil pemeriksaan pajak, bagi 3 wajib pajak dimaksud, APA bersama-sama dengan DR diduga dengan berasa bukti yang cukup telah menerima sejumlah uang sebagai berikut. Pertama, pada Januari sampai dengan Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar 15 miliar rupiah diserahkan oleh RAR dan AIM sebagai perwakilan PT GMP. Yang kedua, pada pertengahan 2018, Saudara APA dan DR menerima sebesar 500.000 Singapura dolar yang diserahkan oleh PL sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar 25 miliar rupiah. Ketiga, kurun waktu bulan Juli sampai dengan September 2019 sebesar total 3 juta Singapura dolar diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT JB. KPK tidak henti-hentinya memperingatkan kepada semua pihak, baik wajib pajak, pemeriksa pajak, dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, agar melakukan hak dan kewajibannya dengan integritas, bukan dengan menjanjikan ataupun memberi ataupun menerima suap. Sebab kita menyadari semua, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia, bagi setiap anak bangsa yang dapat kita gunakan untuk pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sungguh akan sangat merugikan bangsa dan negara kita jikalau penerimaan pajak direkayasa untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu, individu maupun kelompok. KPK akan melakukan pengawasan dan apabila dibutuhkan akan mendampingi proses penghitungan ulang pajak bersama-sama dengan Kementerian Keuangan. KPK meminta kepada seluruh wajib pajak dan pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan upaya-upaya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi penyidikan. Seluruh upaya menghalangi penyidikan memiliki dampak hukum dan KPK akan melakukan penegakan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.